Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu semuanya, bagaimana kondisinya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat kan untuk terus mengikuti pembelajaran ini? Iya. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, kepada ketua kelas, Ibu mohon bantuannya untuk memimpin doa ya, Nak ya. Oke, silahkan, Nak. Oke, terima kasih untuk ketua kelas, Gufron ya, yang sudah memimpin doa kawan-kawannya. Oke, anak-anak semuanya, hari ini ada yang tidak masuk nggak, Nak? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Aldi. Kemana Aldi? Oh, sakit. Oke, nah ada lagi tidak? Farel. Farel kenapa tidak masuk, Nak? Karena kesiangan. Apa semalam begadang ya mungkin? Oh iya, oke. Semoga aja pada pertemuan yang akan datang semuanya masuk semuanya ya. Oke. Nah, dengar dengarkan Ibu baik-baik ya. Jadi, Ibu minta tolong kalau tidak ada keperluan yang mendesak atau tidak sakit, sekolah itu merupakan prioritas utama ya. Jadi harus masuk. Oke, sekarang mari kita dengarkan baik-baik. Ibu akan dulu ya. Nah, oke, silahkan kalian berdiri semuanya dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri ya. Oke, ayo semuanya berdiri. Kita ikuti bersama ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, ada yang tahu makna dari Padamu Negeri? Iya, pinter. Jadi makna Padamu Negeri itu artinya memupuk jiwa nasionalisme ya, Nak ya, untuk selalu mencintai, untuk selalu mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau dulu mengabdi kepada bangsa dan negara itu memperjuangkan kemerdekaan. Kalau sekarang bagaimana? Iya, kalau sekarang berarti kita harus mengisi kemerdekaan. Sebagai seorang pelajar berarti contohnya harus belajar yang giat. Oke, anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, karena ini jam keempat. Nah, jam keempat itu ibu lihat kalian itu ada yang lesu, ada yang loyo. Coba kita ice breaking dulu ya. Oke, ketika ibu mengatakan satu, kalian akan menepuk bahu kawan kalian dengan menyebutkan nama ya. Ketika ibu menyebut dua, kalian akan mengatakan oke. Ketika ibu menyebut tiga, maka kalian akan mengatakan let's go. Oke, bisa nak? Bisa. Oke. Bisa kita mulai? Oke. 1, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 3. Iya, oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke,
Gimana? Sudah mulai terbangun semangatnya? Alhamdulillah. Masih panas ya? Iya, memang cuaca hari ini panas, Nak. Tapi Ibu harap kalian masih terus punya semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Oke, anak-anak Ibu semuanya ya. Jadi, Ibu berharap kalian itu sebagai generasi muda itu bukan generasi yang loyo, tapi generasi yang punya semangat tinggi untuk menggapai cita-cita kalian ya nak ya. Jadi banyak orang-orang yang berhasil itu bukan dari orang kaya. Seperti kalian itulah orang-orang pinggiran ya. Tapi karena jiwanya, semangatnya yang luar biasa itu tidak menghalangi untuk mereka menggapai kesuksesan. Tidak ada yang tidak mungkin nak di dunia ini. Doa ya, kekuatan doa, kemudian usaha itu yang harus kalian lakukan. Oke, kebanggaan ibu itu apa sih nak? Kebanggaan ibu itu ibu berharap 10, 20 ya, atau 15 tahun yang akan datang kalian akan menelpon ibu. Bu, bagaimana kabarnya? Oh baik nak. Bu, alhamdulillah sekarang saya sudah jadi jenderal. Oh iya Bu, alhamdulillah sekarang saya sudah jadi pengusaha. Oh ya Bu, alhamdulillah sekarang saya sudah jadi guru atau sudah jadi dosen. Nah, itu adalah kebanggaan tersendiri dari seorang guru, nah. Ya. Ya, jadi Ibu berharap kalian masih terus memupuk semangat kalian untuk belajar ya, Nak ya. Oke, anak-anak Ibu semuanya. Oke, coba masih ingat enggak pelajaran minggu lalu? Ibu pengen tanya nih sama Chelsea. Chelsea, minggu lalu kita membahas tentang apa, Nak? Tentang bagaimana merebut kemerdekaan Indonesia. Oke, alhamdulillah masih ingat semuanya ya. Iya, masih ingat pelajaran minggu lalu. Ini berkat kalian, kerja keras kalian karena mau belajar. Kalau tidak belajar, kalau buku hanya dibuat bantal, ya sudah, tidak ingat lagi ya, Nak ya. Oke. Nah, dalam pembelajaran minggu lalu banyak sekali ya Ibu bercerita tentang tokoh-tokoh bangsa yang menggelorakan semangat untuk merdeka. Nah, masih ingat enggak siapa tokoh bangsa yang pertama kali menggelorakan semangat untuk merdeka? Ibu kali ini kepengen tanya sama Zahwa. Ada Zahwa kan? Iya. Siapa Zahwa? Iya, Bung Tomo atau dikenal dengan Dr. Sutomo. Iya. Beliau adalah mahasiswa dari Stovia, tapi punya semangat yang luar biasa untuk kemerdekaan negara Indonesia. Siapa lagi, Nak? Selain Bung Tomo? Iya, ada Wahidin Sudirohusodo. Kemudian siapa lagi? Ada Soekarno ya, yaitu tokoh bangsa. Yang perempuan ada Kartini. Oke, anak-anak Ibu semuanya, ya. Apa Bu? Kok Ibu tanya tentang pelajaran minggu lalu? Nah, ini berkaitan, Nak. Kalau minggu lalu kita bagaimana merebut kemerdekaan. Nah, pada minggu ini kita bagaimana untuk mengantisipasi ancaman terhadap NKRI. Nah, oke, pada pembelajaran kali ini Ibu jadi Ibu akan tampilkan. Nah, oke, sudah tampil tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran ini tujuan yang akan dicapai itu Ibu bacakan, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna ancaman terhadap NKRI, mengidentifikasi ancaman dari dalam dan luar negeri, dan mampu mendeskripsikan upaya penanggulangan terhadap ancaman negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuan yang harus dicapai ya nak ya, jadi dalam pembelajaran hari ini. Makanya nanti ketika dalam proses pembelajaran, ketika kalian tidak paham, silahkan kalian bertanya sama Bu Guru. Oke. Untuk kegiatan ini, Nak, nanti kalian akan berdiskusi. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD. Bu, bagaimana kelompoknya? Ya, nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya, satu kelompok tidak usah banyak-banyak, 4 orang saja. Oke. Nah, kemudian di akhir pertemuan nanti, jadi kalian itu akan melakukan
evaluasi terhadap pembelajaran ini atau istilahnya post test ya nak ya. Jadi Bu berarti harus menjawab berapa? Ada 2. Jadi kalian harus menyelesaikan LKPD dan juga harus menjawab soal-soal di pos nanti. Oke? Anak-anak Ibu semuanya coba kalian perhatikan dulu. Nah, tadi Ibu berbicara masalah ancaman terhadap NKRI. Ada yang tahu, Nak, apa itu ancaman? Zahwa mungkin ingin menjawab? Oke, benar. Iya. Yang lain ada? Oh iya, Nak. Iya, benar. Oke, jawaban kalian benar sekali, saling mendekati ya. Jadi tidak ada yang salah. Nah, oke, coba kalian perhatikan dulu. Ancaman. Nah, perhatikan ke depan, nak. Ancaman itu apa sih sebenarnya? Jawaban kalian sudah benar, nak. Tapi Ibu hanya memberikan penguatan saja ya. Oke, ancaman itu adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Nah, itu namanya ancaman ya, nak ya. Jadi apapun itu wujudnya, kalau mau sudah membahayakan kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa itu namanya ancaman. Ditanamkan di otak, perlu diingat itu. Oke, kalau melihat jawaban tadi, kira-kira ancaman itu datang dari mana saja, nak? Oke, ada dari dalam negeri, ada juga dari luar negeri. Iya, pintar anak-anak Ibu semuanya. Coba Ibu tampilkan 3 gambar ini. Ya. Ini yang pertama, coba menurut Chandra gambar apa? Oh iya, ini adalah gambar orang yang sedang di bawah kerusuhan, kemudian yang di atas itu gambar orang diplomasi. Coba kalau judulnya apa itu Chandra? Dibaca. Vanuatu jangan merasa orang Papua. Nah, ini adalah bukti bahwa negara lain itu turut mencampuri kebijakan bangsa Indonesia. Nah, ini termasuk ancaman ya, ancaman dari luar negeri. Kemudian yang kedua, gambar apa coba? Chelsea. Nah, Ibu pengen tanya ke Chelsea lagi. Apa itu, nak? Jaringan narkoba internasional. Ya, jadi narkoba itu ya, itu sangat mempengaruhi mental generasi muda. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena kalau generasi muda sudah terkena narkoba, itu maka dia sudah hilang cita-citanya. Ya, tidak ada baik-baiknya, tidak ada baik-baiknya ya narkoba itu. Oke. Sekarang gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu apa? Ada kapal. Oke, iya. Kemudian ada apa lagi? Kira-kira gambar apa nah itu? Iya, pintar. Illegal fishing. Oke. Masih ingat kalian dengan Ibu Susi? Oke, bagaimana Ibu Susi menanggulangi ini? Oh iya, pintar. Jadi, ketika masih menterinya Ibu Susi, kalau terjadi illegal fishing ini ya, maka kapal pun akan ditenggelamkan, akan dibakar langsung di tengah laut. Oke. Nah, ini ketiga gambar ini adalah bentuk ancaman dari luar negeri. Oke, coba perhatikan gambar berikutnya, nak. Oke, nah, gambar berikutnya adalah gambar ini. Nah, ini gambar yang ini adalah itu gambar tentang ada gedung tinggi. Kemudian ada apa lagi? Oh, gambar iya kampung kumuh ya. Nah, ini apa nak maksudnya? Ini adalah ketimpangan kebijakan ekonomi ya. Kemudian yang kedua, gambar apa? Iya, benar. Ini gambar orang sedang merusak rumah. Ini terjadi kericuhan ya. Terjadi persengketaan. Nah, ini gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Ya, gambar yang ketiga ini adalah PKI. Kemarin kalian nonton kan PKI? Yang ada 7 korban di dalamnya, termasuk jenderal-jenderal besar kita. Iya, nah ini adalah salah satu wujud, nak, dari pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa sendiri. Untuk apa? Untuk merubah demokrasi Pancasila dengan komunis. Komunis itu anti Tuhan, nak. Ya, sedangkan Pancasila itu adalah berketuhanan, jelas sih
Sila keberapa? Sila pertama. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Nak? Oke, kalau tidak ada, coba kalian perhatikan dulu. Nah, jadi kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, coba ini kalian akan melakukan diskusi ya. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, jadi kalian akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Oke, coba baris mulai dari kelompoknya Airin, itu dari Airin, Aldi, Ardiansa, kemudian Bagas dan Chandra itu satu kelompok ya. Kemudian Chelsea, Erik, Gufron, Junaidi itu juga satu kelompok. Kemudian Kerin, Musneni, Farel Kusuma Putra. Nah, itu juga kelompok. Oke, sudah masuk ke dalam kelompoknya masing-masing? Oke. Kalau sudah, coba mana yang kelompok 1 tadi? Airin. Kelompok 2? Gufron. Kelompok 3? Renti. Oke, Nak. Kalau sudah, apa yang harus kalian lakukan di diskusi ini? Tolong perhatikan ke depan. Jadi yang pertama, kalian akan mengamati tayangan video pendek tentang jauhi narkoba. Karena narkoba bukan sahabat kita. Kemudian, langkah yang kedua, setelah mengamati tayangan video, diharapkan peserta didik dapat berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang disajikan. Oke, sekarang tolong semua kelompok menghadap ke depan, kemudian cermati baik-baik video ini ya. Dia adalah Diki. Ia adalah seorang pelajar yang ada di Bandung. Awalnya, hidup dia berjalan seperti pelajar pada umumnya, yang berangkat pagi ke sekolah untuk belajar dan menggapai cita-cita. Dia adalah sosok yang ramah, selalu sopan dan menghormati gurunya. Ia juga siswa yang pintar dan berprestasi, terutama dalam pelajaran matematika. Ia memiliki beberapa sahabat yang dekat dengannya. Ia dan sahabatnya suka belajar bersama, main bersama, bahkan melakukan hal gila bersama. Tetapi, semua itu berubah semenjak dia mengenal barang haram yang biasa disebut narkoba. Sekarang sekolah dia menjadi berantakan. Ia menjadi tidak sopan terhadap guru, berlagak preman, dan sering main kekerasan. Bahkan, dia sampai berbuat kriminalitas demi mendapatkan barang haram itu. Barang saya udah ada? Udah siap. Uangnya sudah saya transfer. Oke. Makasih. Baginya, barang itu memberikan kenikmatan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu hanya sesaat dan membebani tubuhnya. Bahkan dia pun tidak tahu bahwa barang itu bisa membuat dia mati. Diki, lo kenapa? Diki, lo kenapa? Yuk, cermati semuanya ya. Nggak ada yang ngobrol. Ini bisa bikin lo mati. Ini tuh bisa bikin lo mati. Bro, lu di mana? Kita kangen. Menurut riset, 33 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Oke, itu adalah video tentang narkoba. Ya, kalian sudah tahu bahaya narkoba dan ibu berharap kalian itu menjauhi dari barang haram itu ya, Nak ya. Nah, coba tolong perhatikan ke depan lagi. Nah, tadi kamu sudah menonton kan tayangan video. Nah, sekarang LKPD yang sudah Ibu bagikan,
tadi. Jadi ini ya, kalian diskusikan. Nah, ini ada pertanyaannya. Pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan video tadi. Yang pertama, dari cerita video tersebut, analisislah bagaimana sikap kita dalam menghadapi remaja korban narkoba. Yang kedua, deskripsikan dampak dari pemakaian narkoba. Kemudian yang ketiga, ceritakan bagaimana sikap yang harus kalian ambil terhadap peredaran narkoba. Oke, silahkan kalian bersama dengan kelompoknya untuk mendiskusikan, kemudian menjawab soal yang sudah ada di LKPD. Itu soalnya ada ya nak ya di LKPD. Oke, silahkan nak. Oke, kalau masih bingung, boleh bertanya dengan ibu. Ya, ya masih ada yang mau ditanyakan enggak kira-kira? Oke. Oke, nak, itu ya. Jadi kalian ini nak biar tidak hanya satu orang yang mikir, jadi dibagi. Mungkin untuk kelompoknya Airin, Airin sama Aldi itu jawab nomor satu. Kemudian Bagas sama Chandra nomor dua. Nah, iya, jadi dibagi biar cepat. Oke ya. Habis itu baru nanti disatukan. Ya, ya. Oke. Jadi kalian semuanya berpikir, tidak ada yang main-main. Ayo, lakukan nak. Iya. Bagaimana? Sudah? Sudah selesai? Oke, masih belum. Oke. Sudah selesai belum, nak? Oke, sudah. Kalau sudah selesai, berarti silahkan kalian mempresentasikan hasil dari kerja diskusi kalian ya. Jadi silahkan dari kelompoknya Airin terlebih dahulu. Nanti bergilir ya, nak ya. Oke, kelompoknya Airin silahkan maju. Presentasikan hasil diskusi kelompok kamu. Oke, Ibu hanya kasih waktu 5 menit ya untuk presentasi. Iya, bagus. Oke, ada yang menanggapi dari hasil diskusi kelompoknya Airin? Oke, sudah? Sudah jelas semuanya? Oke, sekarang coba kelompok selanjutnya. Silahkan presentasi. Oke, nak. Silahkan, ada yang menanggapi enggak? Atau bertanya? Tidak ada. Sudah klop, sudah pas. Ya, sudah. Oke, kelompok yang lain? Iya. Oke, ada yang menanggapi mungkin? Karen? Nah, ini mana suaranya Karen? Biasanya Karen paling suka kalau bagian diskusi ini. Ya? Oke. Iya. Iya, iya, silakan. Oke. Oke, anak-anak Ibu semuanya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, coba Ibu pengen tahu, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran ini, nak? Hmm? Iya, oke. Apa, nak? Iya.
Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa itu harus dapat mengatasi berbagai macam ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Benar, kita harus bisa mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan sebaik-baiknya. Coba Ibu tampilkan untuk slide ini. Nah, ini ya. Kalau kita lihat jadi ini ya tadi kaitannya dengan kesimpulan yang dibicarakan, yang diungkapkan oleh Sri Menati ini kaitannya dengan upaya. Nah, jadi ingat kalian generasi muda yang pertama itu, memperketat perbatasan dengan negara lain. Nah, ini bentuk-bentuk upayanya yang harus dilakukan. Ini tugas siapa? Tugas kita semua, Nak. Nah, memperketat perbatasan dengan negara lain. Ini siapa yang harus menjaga itu? NKRI. Siapa tahu suatu saat jadi tentara. Kalian ada yang jadi tentara kan kalian bisa. Jadi mengantisipasi untuk bagian yang pertama. Ya, oke. Mungkin ada yang lain, coba. Kalau menurut Renti, kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Oke, bagus sekali. Jadi kesimpulan pada hari ini bahwa kita sebagai generasi muda harus menjauhi narkoba. Karena narkoba itu bukan bukan barang yang sembarangan, Nak. Itu sangat membahayakan, merusak mental, ya. Kalau kalian sudah menjadi generasi narkoba, berarti bersiap-siaplah negara ini akan rusak. Negara ini akan runtuh, ya. Oke. Kuat solid suatu negara itu adalah tergantung terhadap generasi mudanya. Oke, anak-anak Ibu semuanya, coba sekarang Ibu bagikan dulu ya, ini lembar evaluasi. Nah, ini jadi lembar evaluasi. Di lembar ini kalian sudah ada di lembar ini sudah ada soalnya. Kalian tinggal menjawab ya. Oke, silahkan. Ayo diambil dulu. Tolong Ibu bisa minta tolong kepada Airin untuk membagikan lembar evaluasi ini kepada kawan ya. Oke. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ada yang masih susah dipahami? Oke, Ibu bacakan semuanya ya. Siapa tahu masih dari itu kurang jelas ya. Yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan makna ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua, identifikasikanlah dua bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri. Oke. Soal yang ketiga, identifikasikanlah dua bentuk ancaman yang datangnya dari luar negeri. Kemudian yang keempat itu harus deskripsikanlah upaya penanggulangan bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Nak. Ya. Oke. Ya, boleh. Jadi, boleh saja. Kalian mau, kan Ibu mintanya itu 2. Kalau kalian mau ngisi lebih dari 2 juga bagus, enggak apa-apa. Iya. Kalau yang sudah silahkan dikumpulkan ya. Oke. Oke, sudah dikumpulkan semuanya. Kali ini Ibu minta tolong kepada Jumhairi untuk mengambil lembar evaluasinya. Oke, taruh situ, Nak. Ya. Oke, terima kasih Jumhairi. Oke, Nak. Sudah semuanya ya, sudah semuanya untuk
ini menyelesaikan evaluasi, kemudian sekarang kita ke refleksi. Coba Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Coba, bagaimana menurut Chelsea? Bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Atau bagaimana? Oke. Oke, iya bagus. Terus kalau menurut Chandra, bagaimana nak perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Iya, pintar. Ibu kepengen satu lagi. Nah, coba ibu ke siapa ini ya? Ke Gufron. Nah, Gufron. Coba Gufron, untuk refleksi yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Coba untuk yang kedua, pengetahuan apa yang sudah kalian peroleh dalam pembelajaran ini? Ibu kali ini pengen ke Renti. Oke, mana Renti? Ya, silahkan Renti. Iya. Selanjutnya, Ibu kepengin ke Airin. Oke, silahkan Airin coba untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Iya, pintar. Oke, nak, coba yang ketiga. Kendala, apa yang kalian hadapi saat pembelajaran tadi berlangsung? Kendala, kendala itu apa? Coba ada yang tahu? Iya, kendala hambatan. Oke, ya. Coba kali ini Ibu ingin ke ya apa ya? Weni, Weni. Coba Weni. Iya, coba kemudian Ibu kepengin ke Erik. Oke, Erik. Oke, jawaban Erik. Oke, nak. Demikian untuk pertemuan dalam pembelajaran ini dan sebagai tugasnya untuk pertemuan di pembelajaran selanjutnya adalah kalian harus membaca materi ya, materi yang selanjutnya ya. Jadi kalian baca dulu di rumah, nanti baru kita bahas bersama di sekolah. Oke, bisa dipahami? Iya. Mungkin sebelum Ibu meninggalkan kelas ini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada? Oke, coba Jumhairi ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lagi, ya. Oh, masih ada. Oke, nah masih ada. Kenapa, nak? Oh iya, untuk pembelajaran selanjutnya ya. Ya, iya, enggak apa-apa. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita masih menggunakan diskusi, model diskusi ini juga. Kalian suka kan? Iya, oke. Iya, enggak apa-apa. Iya, nak. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi, enggak? Coba dipahami dulu atau yang dari awal juga enggak apa-apa. Berkaitan dengan materi enggak apa-apa. Sudah paham semuanya belum? Oh iya, nak ini sebagai penutup ya. Jadi Ibu minta tolong kalian yang laki-laki ini terutama yang suka nonton organ tunggal katanya tuh, Bu kalau sudah nonton geleng-geleng itu lupa lupa pulang. Nah, janganlah nak diterus-teruskan ya. Karena kalau kata kamu tuh geleng-geleng itu nak, itu kan di situ kan ini perkumpulannya ketemu orang banyak orang. Nah, disitulah biasanya. Nah, iya, narkoba itu berkembang. Kamu bilang kan di sini sudah ada pengedar narkoba kan? Nah, ya itu hati-hati, Nak, jangan sampai kejadiannya sama seperti yang ditonton tadi, ya. Oke? Bisa dipahami? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Iya. Oke.
Oke, kalau tidak ada lagi, berarti kita ketemu pada pertemuan yang akan datang, ya. Ibu harap kalian masuk semuanya, ya. Ya, ya, oke. Dah ya. Karena waktunya juga sudah habis, kebetulan bel juga sudah berbunyi, berarti Ibu harus bergeser ke kelas yang lain ya. Oke, sekarang Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.